Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila ridwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa asyril mudarrisin wal mudarrisat wat tullab wat talibat hafizakumullah jami'an. Di kesempatan siang ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup. Kita masih diberikan nikmat kehidupan. Tujuannya agar kita terus berbenah, agar kita terus memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Hasan al-Basri mengatakan, perbaikilah hari-hari yang tersisa dari kehidupanmu, maka Allah akan mengampuni kekurangan, kealpaan, kehilafan di hari-hari yang sebelumnya. Maka kita terus berjuang, kita terus belajar, memperbaiki amal kita, memantapkan amal kita. Amalan itu dimantapkan dengan ilmu. Kita belajar agar kita memiliki amalan yang mantap. Dan Allah sangat senang kepada seorang hamba yang ketika dia melakukan amalan dimantapkan. Innallah yuhibbu minal 'abdi idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seorang hamba yang ketika dia melakukan amalan berusaha mantapkan. Kita terus berusaha memantapkan pekerjaan kita, apakah sebagai hamba Allah atau kita sebagai guru, memantapkan pekerjaan kita sebagai pengajar. Begitu juga sebagai murid, memantapkan cara menuntut ilmunya, meningkatkan kualitas belajarnya dari waktu ke waktu, sehingga ke depannya kita betul-betul menjadi orang yang mendekati kesempurnaan. Karena kalau sempurna tak mungkin. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Al-kamalillah, kesempurnaan itu milik Allah. Setidaknya mendekati. Tak bisa sempurna, minimal mendekati. Maka inilah yang kita perjuangkan dari waktu ke waktu. Kita terus belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan dan istiqomah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita di siang hari ini tema yang sangat menarik, yaitu bersinergi di dalam kebaikan. Bersinergi di dalam kebaikan. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita perlu bersinergi. Sinergi itu apa maknanya? Ya, menyatukan potensi kita masing-masing, keahlian kita masing-masing. Karena setiap kita diberikan keahlian yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hikmahnya luar biasa. Kullu ya'mal ala syakilatih.
Setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Maka kita perhatikan dalam hidup ini, ya ini ada antara hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah. Manusia ini dijadikan keahlian yang berbeda. Kebayang nggak kalau seandainya manusia itu punya keahliannya sama semuanya? Ya, kalau keahliannya semuanya sama, ya nggak bisa. Ya, kalau seandainya bikin masjid nih, ya kita bisa. Keahlian kita apa? Ya, keahlian ngecor. Semuanya ngecor saya pandai. Bikin gambar nggak pandai, siap, nggak ada yang bisa. Bikin ini nggak ada yang bisa, ya nggak jadi. Maka Allah menakdirkan setiap kita itu memiliki kemampuan keahlian yang berbeda. Maka kemampuan itu disatu padukan. Kemampuan keahlian yang berbeda-beda ini disatu padukan menjadi sebuah apa? Sebuah keindahan. Jadi kalau disatukan ya bagus. Kita lihat bagaimana kehidupan ya mengajarkan kepada kita. Lidi itu bisa ya menolak sampah yang banyak ketika apa? Ketika bersinergi, ketika bekerja sama. Sendiri bisa tak? Patah dia. Patah. Maka ini harus bersama-sama bekerja. Dan tidak mesti pekerjaannya sama-sama bekerja, tapi tidak mesti pekerjaannya sama. Ya, semuanya memainkan peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebuah tamsil yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'du ba'da. Di mana yang namanya bangunan itu harus saling satu sama lain menguatkan. Jadi sinergi itu begitu, saling menguatkan satu sama lain. Ya, mungkin nanti perannya, fungsinya berbeda-beda. Ada yang nanti ya bagian bangunan itu ada yang di bawah misalnya apa material bangunan, ada yang di bawah seperti apa? Batu bata, ada yang di atas gitu kan, ada yang berdiri, ada yang di atas atap gitu kan. Itu saling menguatkan. Coba kalau semuanya jadi atap, siapa yang jadi pondasi? Siapa yang jadi tiang? Ya kan? Aku pengen di atas saja, enak di atas ya. Di bawah tak enak, kena timpa gitu. Ya. Begitu kan? Jadi Nabi SAW menggambarkan ya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seharusnya bersinergi seperti bangunan. Bangunan tuh bisa kokoh, bisa kuat ya, karena adanya sinergi tadi. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk satu tujuan yang mulia. Kalau tidak saling bahu-membahu, tidak saling bantu-membantu, tidak akan tercapai tujuan. Untuk perhatikan film yang bagus itu banyak orang kan yang dilibatkan di situ kan. Kalau semuanya jadi aktor macam mana? Nah, pengen jadi aktor semuanya. Siapa yang bikin skenarionya? Siapa yang ngambil ininya, yang ngambil videonya, siapa yang ininya, siapa yang itunya, harus ya dibagi. Jadi tidak semuanya ya memainkan peran yang sama. Ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar. Seperti misalnya kita di sekolah, ada yang di depan layar. Siapa yang di depan layar? Guru-guru. Ya, guru-guru depan layar. Yang di belakang layar siapa? Yayasan. Ini kan harus bersinergi, harus bekerja sama antara guru dan yayasan. Ya. Kalau seandainya tidak ada kerjasama yang baik antara guru dan yayasan, antara guru dengan murid, nggak ada kerjasama yang baik, nggak akan tercapai tujuan. Guru pengen ngajar, muridnya tak pengen diajar, ya nggak bisa.
Jadi harus sama-sama ya bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Ya, guru pengen ngajar, kelasnya tak ada. Yang bangun siapa? Yang bangun kelas siapa? Yayasan Pak Guru. Yayasan. Jangan pula guru yang disuruh bikin ini kan, tak kerjaku ini. Yayasan ya membangun, jangan suruh ngajar. Ya, masing-masing memainkan perannya. Ya, jadi kalau seandainya peran ini disatukan, masya Allah luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana Nabi ajarkan para sahabat untuk selalu bersinergi. Ya, kalau kita lihat ya, contoh misalnya pembangunan Masjid Nabawi, bersatu padu nggak? Kekuatan dikumpulkan. Ya, ada yang ahli bangunan, ada yang ahli yang badannya besar bawa batu, ngangkat batu. Ya, yang tak bisa mengangkat batu ya udah, apalah perannya? Ya, mungkin tengok apa gitu, ya, atau mengawasi, ya, atau yang bisa ada yang bisa menggambar dan segala macamnya, ya, semuanya harus satu, sehingga kemudian terbangunlah Masjid Nabawi karena Nabi SAW bersinergi dengan para sahabat. Ya, Nabi angkat batu, para sahabat juga angkat batu, kemudian ada yang ya macam-macam tugasnya, ya, sehingga menjadi bangunan yang luar biasa. Begitu juga ketika perang Khandaq, bagaimana kaum muslimin menghadapi pasukan musuh yang begitu banyak. Di perang Ahzab berapa jumlah orang kafir? Berapa jumlah orang kafir? 10.000, 3.000, kok jadi kurang? Ya. Perang Ahzab itu kan perang kelompok. Musuh itu semuanya bersatu padu. Ya, Yahudi, orang musyrikin Mekah berkumpul bersatu padu. Ya, menyerang Madinah. Maka kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat ya bersinergi, ya membuat apa? Membuat parit. Yang ngusulin siapa? Yang ngusulin bikin parit siapa? Salman Al-Farisi. Ada yang tukang ngusul, ada yang tukang eksekusi, gitu kan? Itu. Kalau kita ada acara, ada yang tukang apa? Yang tukang ngomong, ada yang tukang ngatur. Kalau ngomong semuanya gimana? Siapa yang ngatur? Nyusun, gitu. Semuanya bersatu padu sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang yang beriman untuk tolong menolong, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan. Orang hari ini dalam kejahatannya tolong menolong. Orang berbuat jahat, tolong menolong nggak? Iya. Orang korupsi tolong menolong nggak? Iya. Ada timnya itu. Orang mencuri tolong menolong. Ada yang tukang lihat. Ada yang tukang ini kan, tukang bawa ini. Ada yang tukang angkat. Ada yang tukang ini, tukang itu. Ya. Orang melakukan kejahatan aja saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Bagaimana kita di dalam kebaikan? Kenapa kita tidak bersinergi? Ustaz, kan kalau sendiri bisa juga. Iya bisa, tapi kerjanya lama. Betul nggak? Bisa dilakukan sendiri, bisa, tapi lama. Tapi ketika kita lakukan bersama-sama, cepatlah. Contohnya barisan masjid ini kan. Kalau sendiri gimana ini? Bisa kan? Bisa nyapu masjid ini sendiri? Bisa. Tapi butuh waktu lama. Tapi kalau semuanya dikerahkan, ada yang tukang ambil sampah, ada yang tukang sapu, ada yang tukang ngepel, ya kan? Maka pekerjaannya akan cepat selesainya. Jelas? Maka kita disuruh oleh Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan.
Ya, tolong menolong dan di dalam ketakwaan. Dan di dalam bersinergi ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mesti kerjanya sama. Tapi yang jelas kita saling peduli. Ya, maka jangan sampai di antara kita ketika kita ingin mencapai satu tujuan, ya, ketika pekerjaan yang diamanahkan kita selesai, terus kita ya cukup saja dengan pekerjaan kawan. Ya, misalnya kita udah selesai nih, udah pekerjaan saya udah selesai, kawan belum selesai, biarin. Nah, itu nggak bisa. Jadi bersinergi ini saling bahu membahu, bantu saling tolong menolong. Pekerjaan kita sudah selesai, kawan belum selesai, maka dibantu. Ya, maka dibantu. Ya, ini sekolah ya, sudah akreditasi ya, Pak. Apa akreditasinya? A. Insyaallah. Untuk mendapatkan akreditasi A itu berapa orang yang dilibatkan? Satu orang saja? Mana ada? Banyak. Ada timnya. Ya. Kalau nggak salah ada berapa? 8 item ya? 8 item itu kan. Ada bagian sarana prasarananya, ada bagian kurikulumnya, ada bagian apa lagi itu? Yang masih ingat nih. Ya, Anda dulu pernah juga, itu udah lama lupa. Ini pokoknya ada 8 deh. Ada 8. Ya kita di ini kan ya bagaimana? Ya ini dijadwalkan tanggal sekian, tim mau datang. Pekerjaan kita sudah selesai, yang lain belum. Nah kalau kita biarkan kawan kita ya menyelesaikan pekerjaan sendiri tanpa kita bantu, gimana hasilnya? Hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau seandainya tolong menolong, selesai. Apa yang kurang? Apalagi yang kurang? Ditanya, apalagi yang kurang? Ini belum nih. Ini toiletnya belum ada cerminnya. Itu. Oh, belum ada gantungnya. Apa namanya gantung pakainya? Itu kan masuk item juga itu, sarana prasarana, toilet itu. Nah, itu masuk gitu kan? Ya, walaupun kita nggak tugas sama itu, tapi kalau kita sudah selesai pekerjaan kita bantu. Ya, kita bantu, saling bantu. Ya. Jadi bukan berarti kita ya memperhatikan dengan apa yang diamanahkan kepada kita sehingga kemudian kita membiarkan ya teman kita. Makanya Nabi SAW ya ini perumpamaan juga nih, Masya Allah Nabi SAW itu banyak memberikan perumpamaan. Perhatikan perumpamaan yang luar biasa. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Ya, ini perumpamaan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Gimana itu satu tubuh? Yang satu sakit, yang lain merasakan. Ya. Contoh tadi kan, kita mau akreditasi. Yang satu udah senang nih. Dah senang, pekerjaan udah selesai. Tapi yang satu belum tenang, pekerjaan belum selesai, sport jantung nih, macam mana nih? Nah kita yang ini merasakan kawan juga. Ya, kalau pekerjaan saya tak selesai, saya juga begitu juga. Maka kita tolong, gitu kan? Fitarahumihim wa ta'atufihim, dalam kasih sayang, dalam cinta mencintai, dalam tolong menolong, seperti satu tubuh yang apabila sakit satu bagian, maka yang lain akan merasakan. Makanya kalau kita bekerja tim, senang sama senang, susah sama susah. Maka ini yang perlu ditanamkan. SMS. Apa itu SMS? Senang melihat kawan senang, susah melihat kawan susah. Nah itu yang disebut satu rasa. Itu yang disebut satu hati. Kalau kita sudah satu rasa, satu hati, Masya Allah. Ya. Tapi kalau tidak satu rasa, satu hati,
tidak tercapai tujuan, tak tercapai maksud. Makanya di dalam bersinergi ini tidak boleh ada iri-irian, tidak boleh dengki-dengkian. Paham? Ya, sama kawan, Mas aku dapat tugas ini, dia enak ya, tugasnya ringan. Jangan. Paham? Masing-masing sudah ditugaskan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kan tidak semuanya harus sama. Ada yang bagian ini, bagian itu. Ya. Jadi saling merasakan satu sama lain. Bisa hari sampai-sampai begadang. Ya. Kemarin ada dana hibah turun. Ya Pak, begadang nggak? Di grup nampaknya begadang gitu ya. Begadang. Semuanya ngumpul apa? Alhamdulillah turun Pak. Iya. Kan ada persyaratan harus ini, siapkan ini. Ya. Semuanya bekerja sama. Ya, padukan kekuatan. Berarti nanti ada yang bertugas, ya ada yang porsinya memberikan tenaga, ada porsinya memberikan ide, pemikiran, ya. Semuanya bersatu padu. Maka ketika bersinergi tidak boleh iri-irian. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja sama tidak boleh kita suudzon. Ya, ini penyakit ya ketika ya seseorang bekerja sama itu penyakitnya iri-irian. Tidak iri-irian, kemudian buruk sangka. Ya, buruk sangka. Jadi kita tetap berhusnuzon. Ya, berbaik sangka. Ya, insya Allah semuanya untuk kebaikan bersama. Kemudian juga tidak boleh adanya ego. Ya, ini sangat diuji. Ketika kita sudah ngumpul, maka jangan sampai ada ya ide saya yang harus dilakukan, diamalkan. Pendapat saya yang harus didengarkan, tidak. Jadi makanya ketika kita sebuah tim itu, posisi kita itu adalah sama. Ya. Tapi kalau seandainya ego, pokoknya harus begini. Terkadang ya contohnya pemimpin terkadang dia tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan oleh bawahannya. Begitu juga bawahan terkadang dia tidak sampai pemikirannya apa yang dipikirkan oleh pemimpin. Maka disinilah kita harus saling mendengarkan satu sama lain. Ya, karena sebagian orang tidak mau mendengar pendapat kawannya, tidak mau mendengar pendapat teman kerjanya, bawahannya. Kalau seandainya diktator harus begini, gitu kan? Pokoknya ucapan saya yang harus didengar, yang lain nggak perlu. Ya, karena yang namanya kita manusia tidak selamanya bisa memikirkan ya dengan sebaik-baiknya. Mungkin waktu itu bagus kita memikirnya karena mungkin lagi fresh. Ada saatnya lagi lemah, ada saatnya lagi alpa, ada saatnya lagi lupa. Maka kita butuh orang lain. Makanya di dalam rumah tangga juga begitu kan? Di dalam rumah tangga walaupun kepemimpinan itu di tangan suami, tetapi suami harus mendengar apa? Ucapan istri, mendengar masukan daripada istri. Ya. Terkadang masukan istri itu sangat bermanfaat. Kadang-kadang suami itu banyak. Saya kadang-kadang pribadi juga begitu merasakan. Ya, apa yang diusulkan istri ternyata bagus juga gitu. Gitu kan? Jelas ya? Maka di sini satu padukan seluruh kekuatan untuk mencapai tujuan. Bersinergi dalam kebaikan, kemudian berkolaborasi, ya, saling peduli satu sama lain dan saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Kalau seandainya ini bisa kita lakukan ya di dalam kehidupan kita, di rumah tangga atau di tempat kita bekerja, ya atau di mana saja,
seandainya ya suasana seperti ini sudah terbentuk dan sudah tercipta, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi kalau seandainya belum tercipta, masih ada iri-irian, masih ada ego, ya, masih ada suuzon di antara kita, ya, apa kata orang? Apa istilahnya? Ada dusta di antara kita. Ada apa namanya? Ada dusta di antara kita. Ya, ini mengatakan begini, nampaknya padahal dia tidak seperti itu. Munafik lah namanya. Munafik. Secara zahirnya menampakkan untuk bersama-sama berjuang. Ya, tetapi sejatinya di dalamnya ingin menghancurkan. Ini nggak bisa. Jadi berarti secara lahir dan batin semuanya harus sama. Sama-sama untuk apa? Maju. Majunya bukan sendiri, maju bersama. Ya, kalau maju sendiri ya sudah nggak bisa. Aku tak mau kerja sama dia, dia mau maju sendiri, dia pengen nampak sendiri. Ada bahasa agama kita namanya apa? Ishtihar. Dia ingin nampak sendiri, dia ingin menongol apa namanya sendiri. Nongol sendiri apa namanya? Bahasa lebih tepatnya nih. Ingin muncul sendiri gitu. Ingin ditengok sendiri. Ada tipikal macam tuh. Dia ingin sendiri aja yang nampak. Ya. Tidak boleh kayak gitu. Ya, bersama-sama. Kalau maju bersama-sama, mundur juga bersama-sama. Enggak begitu. Jadi tidak pengen sendirian aja. Harus bersama-sama. Baik ya, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Ya sedikit ya. Intinya saya mengajak kita semuanya sebagai apa saja kapasitas kita terus bekerja sama. Ya, terutama bagi anak-anak kita ini harus bekerja sama. Mau nilai yang tinggi enggak? Nilai bagus pengen? Tolong kerjasama. Kalau guru menjelaskan, dengarkan itu guru. Kalau ada PR, bikin itu. Kalau ada latihan, kerjakan. Kerjakan saja semua yang diminta oleh guru. Selama itu untuk kebaikan antum semuanya. Kecuali kalau guru nyuruh apa? Ya, suatu yang dilarang ya. Dilarang, suruh antum lompat dari atas semuanya. Jangan ikut. Ya. Tapi kalau seandainya untuk kebaikan, kerjakan saja. Insya Allah kalau murid mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya, insya Allah berhasil. Insya Allah sukses. Tapi kalau murid tak ikut apa yang diarahkan oleh gurunya, nggak akan sukses. Bisa dipahami? Berarti antum tolong juga guru. Kita semuanya pengen sukses, sekolah ini pengen sukses. Murid tolong guru, guru tolong murid. Tolongnya dengan cara yang benar, bukan dengan cara kasih contekan atau kasih petunjuk ketika ujian. Nah, itu tak benar itu. Ya, nih besok ujian ini atau dikasih apa? Ada tuh. Mohon maaf, ada sebagian sekolah yang Anda tahu, ya, tak perlu disebut lah. Itu kalau pas ujian, Anda heran. Kenapa itu nilainya sama semua? Pokoknya jawabannya sama. Esai itu nggak mungkin kata-katanya sama. Betul apa tidak? Ketika kata-katanya sama, berarti contekannya sama. Oh iya. Nilai tinggi semua. Maka ini nggak benar nih. Bersinergi juga bersinergi, tapi caranya nggak benar. Ini bersinergi dalam keburukan. Yang macam ini nggak berkah ini. Paham di sini? Jelas? Oke. Mudah-mudahan antum bisa memahami dan mudah-mudahan bisa mengamalkan, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah teguhkan hati kita untuk terus bekerja sama di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlombalah di atas kebaikan, tolong menolong di atas kebaikan. Semoga kita mendapatkan kebaikan, keberkahan insya Allah di dunia maupun nanti di akhirat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.